Kita mulai ya. Bismillah. Kita lanjutkan sekarang membahas Nabi Yasa atau orang-orang sering menyebutnya Ilyasa. Tapi sebenarnya di Al-Quran sendiri alnya itu al-harfu ta'rif. Jadi alnya bukan al-harfu ta'rif sih. Maksudnya alnya itu semacam al-harfu ta'rif, semacam ya. Jadi hamzanya nggak dibaca. Al-Yasa ini sendiri namanya adalah Al-Asbad bin Adi. Ya. Bin Syutalma bin Ifraim bin Afroim bin Syautalma bin Efraim bin Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim Al-Khalil. Kaumnya Arameun dan Bani Israel. Mereka adalah penyembah-nyembah berhala. Nah, jadi kaumnya adalah kaum yang sama dengan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas kemarin sudah belum ya? Belum ya? Belum. Dakwahnya Nabi Yasa ini menggantikan Nabi Allah Ilyas. Nah, Nabi Yasa ini muridnya dari Nabi Ilyas dalam dakwah. Beliau menghabiskan dakwahnya, menghabiskan hidupnya untuk berdakwah dan berupaya untuk memperbaiki umatnya hingga beliau wafat. Di zamannya itu banyak musibah, banyak peristiwa, ya, banyak raja-raja yang lalim, ya. Dan Allah menimpakan kepada kaumnya, ya, yakni orang-orang yang menguasai mereka, tapi dengan perlakuan yang buruk setelah Nabi. Beliau wafat sebelum zamannya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria kan sudah nabi-nabi terhitung agak akhir ya. Soalnya kan ya bisa dibilang kakek sambung dari Nabi Isa. Karena yang membesarkan Siti Maryam kan Nabi Zakaria. Berikutnya Nabi Dzulkifli. Ada yang bilang Dzulkifli ini adalah anak Nabi dari Nabi Ayub. Ya, saya juga pernah dengar riwayat seperti itu. Beliau lahir di negara Syam, namun tinggalnya di Damaskus. Ya, Damaskus itu kan termasuk bagian. Jadi Damaskus itu kotanya lah, kotanya. Dan hidup di sana hingga meninggal. Diutus untuk Bani Israel. Ya. Menurut Kil ilal Amuriyin wal Aromiyin, nama kaum-kaum terdahulu. Nah, tapi Al-Quran tidak menyebutkan secara spesifik konsep dakwahnya seperti apa. Beliau wafat di Damaskus dan dikuburkan di sana. Berikutnya Nabi Daud. Daud bin Isya bin Uwaid bin Abir bin Salmun bin Nahshun. Ini nasab-nasabnya. Bin Awinadab bin Irm. Ya, bin Irom. Bin Hasrun bin Faros bin Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ya, nama-nama bahasa Ibrani ya, nama-nama kuno. Beliau lahir di negara Syam. Nabi Daud ini lahir di negara Syam karena memang Palestina itu masih masuk negara Syam. Syam itu daerah yang sangat luas mencakup. Kalau dari sisi kiri itu Palestina, daerah utara itu mentoknya ya daerah Syria, Lebanon itu masih Syam. Tapi kalau Irak sudah enggak. Jadi Syam ini luas sekali. Bisa dibilang malah daerah Arab paling luas itu ya Syam itu. Ya kalau Hijaz itu kan ya Makkah, Madinah dan sekitarnya, Yaman nggak termasuk, masih kecil. Kalau Syam ini besar. Beliau diutus ke Bani Israel di daerah Palestina. Ya, dakwahnya Nabi Daud itu adalah seorang pandai besi. Ya, beliau membuat pakaian-pakaian perang. Tapi mengenai
mukjizat beliau yang melunakkan besi itu, ada yang bilang besi itu akan meleleh kalau mendengar suara beliau. Jadi melunakkannya itu dengan suara. Nah, Nabi Daud ini adalah orang pertama yang membuat pakaian perang. Ya, karena Allah lunakkan untuknya besi. Beliau adalah seorang yang bagus suaranya. Ya. Beliau diberikan kekuasaan sebagai raja ketika setelah berumur 40 tahun. Memang usia-usia kematangan logika, kematangan akal, dan kebijaksanaan itu di usia 40-an. Jadi kok usia 40, tapi kok masih menunjukkan nilai-nilai positif, biasanya itu sampai ke atasnya itu ya gitu-gitu aja. Tapi kalau 40 itu sudah menunjukkan nilai-nilai positif ke depannya, itu insya Allah baik. Jadi 40 semacam apa ya? Semacam stempel gitu. Kok usia 40 itu sudah baik, insya Allah ke depannya baik. Kok usia 40 kok masih rajin maksiat, ya soal bukan bisa dipastikan. Cuman ya semacam ada apa namanya? Biasanya gitu ya. Biasanya usia 40 masih suka maksiat, nanti ke depannya gitu terus. Nah, Allah turunkan kepada Nabi Daud ini Zabur. Ya. Zabur ini memang kitab yang berisikan doa-doa dan pujian. Jadi untuk syariatnya tidak ada syariat yang benar-benar terbarukan. Tidak ada yang benar-benar terbarukan dari syariat Nabi Musa. Jadi syariatnya itu masih syariatnya Nabi Musa. Nah, jadi kalau kitab Zabur ini isinya hanyalah pujian-pujian saja dan munajat. Nabi Daud adalah hamba yang menyembah Allah. Jadi abid dan lillah ini maksudnya ya konsisten menyembah Allah gitu. Nilai kesehariannya itu ibadahnya kuat. Jadi beliau adalah perpanjangan dari syariat Nabi Musa. Ya, banyak bertasbih, bahkan hujan, gunung pun ikut bertasbih bersama beliau. Allah berikan beliau kebijaksanaan dan bisa menyelesaikan semacam perselisihan gitu, bisa menentukan mana yang benar dan mana yang batil, dan juga menjadikan anaknya sebagai nabi. Semua nikmat ini memang Allah berikan kepada Nabi Daud sebagai hadiah. Sebakulu hadani ami hawala biha Daud hidayata qaumi wa tauhidahum wa taqwiyatahum ba'da dhafim. Semua nikmat ini sebenarnya diupayakan oleh Nabi Daud sendiri untuk menjadi jalan hidayah kaumnya. Coba lihat, ini saya sebagai hamba Allah yang berbakti mendapat banyak nikmat, ya. Supaya jadi bisa tujuannya itu untuk menggerakkan kaumnya, ya, dengan hidayah menyatukan mereka dan menguatkan mereka setelah sebelumnya mereka itu kaum lemah. Bani Israel itu kan seperti bangsa pelarian zaman dulu itu. Jadi semenjak Nabi Musa itu kabur dari Fir'aun, jadi di daerah Tih itu antah berantah itu kebingungan, mau masuk ke Palestina itu kebingungan, ke sana ke sini ke sana, kesasar di padang Tih itu. Nah, ketika sudah berhasil sampai Palestina, ya, akhirnya Allah muliakanlah Bani Israel ini diantaranya dengan adanya Nabi Daud. Nah, fitnah tuh Daud. Nah, Nabi Daud ini pernah terkena fitnah. Maksudnya fitnah ini bukan ada yang mengatakan buruk, itu enggak. Maksudnya ada kejadian yang tidak mengenakkan lah. Al-Quran pun menyebutkan itu. Bahwasanya Nabi Daud ini pernah terkena fitnah, maksudnya terkena sesuatu yang tidak nyaman gitu. Dan Nabi Daud pun beristighfar pada Allah dan bertaubat. Itu kan ada riwayat yang mengatakan Nabi Daud itu istrinya sudah 99. Hingga suatu saat nggak sengaja melihat calon istri dari tentaranya. Nah, akhirnya diminta sama Nabi Daud. Nah, tentaranya ya gimana? Yang minta Nabi. Minta Nabi. Dan calon istrinya juga nggak bisa nolak. Mau dinikahi Nabi soalnya. Akhirnya ada 2 malaikat yang menyamar sebagai manusia mengadu kepada Nabi Daud. Jadi mereka mengaku bersaudara. Salah satunya sudah punya 99 kambing.
tapi masih ingin mengambil satu kambing yang dimiliki saudaranya yang lain. Nabi Daud ngancam, kalau kamu lakukan itu, kamu akan saya pukul. Akhirnya pas ngomong seperti itu, malaikat bilang, ya seperti itulah keadaanmu saat ini. Sudah dilamar orang, kok Anda lamar gitu. Ya, Nabi Daud beristighfar dan bertaubat. Itu salah satu riwayat. Nah, di sini ada ya. Ada dua laki-laki yang menghadap beliau di waktu beliau beribadah. Nah, beliau pun terkaget kenapa kok ada dua orang laki-laki ini dan mengkabarkan bahwasanya ingin Nabi Daud ini memberikan hukum atas percecokan yang terjadi antara keduanya. Yakni salah satunya memiliki 99 nakjah. Nakjah ini kambing bertanduk gitu loh. Kalau yang domba, ya, bahasa domba itu kan yang bulunya tebal. Kalau nakjah ini yang semacam apa istilahnya? Aries ya, Capricorn ya, kayak Capricorn gitu, yang apa istilahnya? Kambing kacang lah kalau bahasa Jawa. Saya nggak tahu bahasa Indonesia kambing apa. Kalau bahasa Sundanya sama ya, doma semua ya. Mau domba, mau kambing, atau ada bedanya? Ya itulah pokoknya. Nah, 99 kambing. Kambing yang bulunya nggak tebal. Yang lain punya satu kambing. Nah, akhirnya fatolaba minhu ayyar'aha lahu ya bi ujratin ayastariha minhu wa akhadha yalihu alaihi hatta tara ilil qada. Nah, salah satunya itu meminta ya, meminta untuk mengembalakan kambingnya tersebut dengan dengan diberi ganti, diberi gaji gitu ya, atau ia beli saja. Nah, ternyata nggak mau, berpaling, saya nggak mau, ini kambing buat milik saya, tidak saya jual. Sehingga akhirnya mereka meminta penghakiman kepada Nabi Daud di majelis hakim. Dan ketika di majelis hakim itu ternyata Nabi Daud nggak ada. Nabi Daud lagi beribadah. Dua orang itu akhirnya menghadap Nabi Daud saat Nabi Daud di tempat ibadahnya. Ya di kuil lah. Nabi Daud pun berpikir, apa yang membuat dua orang ini bertengkar sampai berani masuk ke dalam mihrab, ke dalam kuil saat saya ibadah. Fa ulima anna waqtal hukmi baina nasiyah taju ila ziyadati waqtin wa qad kana waqtu muqassam ila hati aqsam. Kismun lil hukmi, kismun li ahli baiti wa kismul ibadah. Fa kana dzalika darasan mustafadan li Daud. Padahal beliau sendiri, akhirnya beliau di sini membuat konsep ya, bahwasanya perlu memberikan waktu untuk umatnya untuk menjatuhkan peradilan atau penghukuman. Sehingga beliau membagi waktunya menjadi 3. Ya, sepertiganya itu untuk menghukumi, sepertiganya itu untuk keluarganya, sepertiganya lagi untuk ibadah. Ya, jadi diberi porsi semacam itu. Wafatnya beliau wafat setelah menjadi raja selama 40 tahun. Maaf, dama mulku arba'ina aman. Ya, benar. Beliau menjadi raja selama 40 tahun, kemudian kembali kepada Allah. Usianya 77 tahun. Menurut Kil 100 tahun. Dama mulku arba'ina aman. Tadi katanya diangkat jadi raja 40 tahun. Kemudian di sini beliau menjadi raja 40 tahun juga. Harusnya kan 80 tahun ya. Ini kok jadi 77 tahun. Memang kadang itu dalam satu riwayat itu satu sama yang lainnya saling bertolak belakang. Nah, yang jelas di sini kalau beliau katakan sendiri meninggalnya itu di usia 77 tahun.
Ya harusnya 40 tambah 40, 80 ya. Allah alam bisawab. Berikutnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ya anaknya Nabi Daud dan terus bersambung nasabnya sampai ke Nabi Ibrahim. Beliau lahir di negara Syam. Ya, diutus kepada Bani Israel di Palestina. Seorang nabi yang juga raja yang menggantikan ayahnya dan memberlanjutkan syariat Nabi Musa. Di antara syariat Nabi Musa boleh menikahi kakak beradik yang wanita, itu boleh. Nah, jadi umpama menikahi siapa ya? Kalau artis dulu yang kakak adik itu. Artis kan semacam Kimberly Ryder ya. Sama adiknya itu saya nggak tahu siapa namanya. Natasha Ryder atau siapa. Nah itu kalau syariatnya Nabi Musa boleh. Kalau Nabi Muhammad kan tidak boleh. Dakwahnya Allah berikan kepada Nabi Musa ini banyak nikmat. Di antara beliau itu cerdas. Kemudian selain cerdas, bijak. Dan jago politik. Jago bersiasat. Ya, contohnya sebagaimana mengakali Ratu Balkis itu. Jadi tidak langsung mempertontonkan kekuatannya dengan dengan menggempur kerajaan Ratu Balkis. Tapi Ratu Balkis yang diundang supaya tahu sendiri gimana besarnya kerajaan Nabi Sulaiman. Bahkan singgasana dari Ratu Balkis pun bisa ada di sana. Nah, ini kan jadi tidak perlu menyerang secara verbal, tapi menyerang secara psikis saja. Jadi menjatuhkan orang itu tidak harus pakai adu jotos, cukup serang secara psikis saja. Tunjukkan kemampuan yang dia tidak mampu, itu dia akan ciut dan mengkerut sendiri. Nah, Allah ajarkan kepada Nabi Sulaiman ini bahasa burung, ya, bahasa burung. Allah tundukkan kepada Nabi Sulaiman angin. Allah tundukkan jin. Jin itu taat dalam setiap apa yang diperintahkan. Nah, Nabi Sulaiman pun mendirikan Baitul Muqaddas, melanjutkan perintah dari ayahnya, wasiat. Ya, kemudian membuat bakar di kota Al-Quds. Ya. Kisah Nabi Sulaiman bersama dengan Bilqis. Ya, Bilqis Ratu Saba. Al-Quran telah menceritakan kisah ini, yakni bahwasanya Nabi Sulaiman itu kehilangan seekor burung, ya, tidak mendapati burung hudhud. Burung hudhud itu kalau saya lihat gambarnya, ya, jenis hudhud itu kok saya lihat gambarnya di kamus itu mirip dengan burung kakak tua. Jadi ada apa namanya, ada jambulnya itu loh. Nah, tapi jambulnya lebih tinggi, lebih tegak gitu. Kalau kakak tua kan melengkung ke belakang. Kalau hudhud itu tegak gitu jambulnya. Saya agak kurang ngerti sih dunia perburungan, cuman yang saya lihat di kamus itu semacam itu. Nah, ketika hudhud ini kembali kepada Nabi Sulaiman tanya, "Loh, kamu pergi kemana?" Nah, hudhud berkata, "Saya di negara Yaman, ya, di negara Yaman, di kerajaan Sabak. Saya di sana melihat seorang ratu dan kaumnya menyembah matahari. Dan dia memiliki singgasana yang besar." Nabi Sulaiman pun heran, loh, kok bisa ada sebuah negara yang dipimpin seorang wanita. Beliau mengirimkan surat yang disampaikan dengan burung hudhud dan diletakkan pada keranjangnya. Nah, kemudian, jadi bukan pakai utusan, burung yang nganterin. Ya zaman dulu kan ada ya, kirim surat pakai burung itu. Bilqis mengambilnya dan membaca, ini dari Sulaiman dan ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Janganlah merasa lebih kuat atasku dan datanglah kepadaku sebagai orang yang pasrah, orang yang menerima. Akhirnya beliau kumpulkan ahlu syuro, jadi MPR-nya lah, Majelis Permusyawaratan Rakyatnya. Beliau berkata, silakan berikan pendapat kalian untuk urusan ini. Kita mau, ahlu syuronya bilang, kita ini kuat dan besar. Ya. Tapi ratu ini adalah ratu yang cerdik dan pintar. Maka daripada nanti harus perang,
Beliau pun mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman untuk mengujinya, untuk menguji Nabi Sulaiman. Ya. Kalau andaikan hadiahnya itu diterima, maka Nabi Sulaiman ini sebenarnya butuh sesuatu. Ya, ada kebutuhannya. Jadi ini kan di surat itu semacam ada nada ancaman ya. Kamu nggak perlu melawanku, cukuplah datang tunduk padaku. Semacam itu kan. Nah ini kalau umpama diambil, berarti Nabi Sulaiman ini ada nilai kebutuhannya pada harta benda. Sehingga perlu untuk mengarahkan kerajaan Sabah. Tapi kalau andaikan ditolak, ini menunjukkan bahwasanya Nabi Sulaiman ini berada dalam nilai keagungan dan kekuatan yang tinggi. Nah, dan itu murni sifatnya hanya menghendaki nilai keimanan dan mendakwahkan kebenaran. Nabi Sulaiman pun menolaknya dan utusannya kembali kepada sang ratu. Nah, kemudian utusan itu menceritakan kepada ratu mengenai kerajaan Nabi Sulaiman. Nah, kemudian Nabi Sulaiman pun menghendaki untuk mendatangkan singgasana Ratu Bilqis, ya, putri Sabak di sana. Kemudian beliau berkata, siapakah yang bisa mendatangkan kursinya sebelum mereka datang ke sini dalam keadaan menyerah atau pasrah? Bangsa Ifrit dari bangsa jin. Saya bisa datangkan kursinya itu sebelum engkau berdiri dari tempatmu. Yang lain, orang yang Allah berikan pengetahuan dan kebaikan, aku bisa datangkan kepadamu sebelum engkau pejamkan matamu, sebelum kau alihkan pandanganmu kepada hal yang lain. Nah, kemudian ketika engkau kembalikan, ya, itu nanti di sana akan muncul. Nah, fa'arsalahu fa'ata bi'arsyiha. Jadi sebenarnya memang ada orang-orang yang Allah berikan kelebihan untuk melakukan hal-hal yang cenderung luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh orang pada umumnya. Tapi orang-orang seperti itu tidak memamerkan apa yang dimiliki. Nggak terus jadi juru tabib. Ya, yang kemarin-kemarin viral itulah pokoknya lah. Nah, ternyata di sana berhasil mendatangkan singgasana dari Ratu Balqis. Sebentar ya, ini brightness-nya saya turunkan dulu. Saya sakit matanya. Soalnya saya agak migrain. Nabi Sulaiman pun memerintahkan, ya. Nabi Sulaiman pun memerintahkan untuk apa namanya? Untuk mengingkari atau istilahnya ya untuk mengingkari singgasana dari Ratu Balqis. Dalam artian di sini Nabi Sulaiman itu berpura-pura gitu ya. Nah, ketika Ratu Bilqis datang, akhirnya ditanyakan, apakah ini singgasanamu? Ratu Balqis menjawab, ya seolah-olah itu, Padahal ya memang itu. Nah, dan ketika Bilqis itu masuk ke kerajaan Nabi, ke kastilnya, ke istana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sedang memerintahkan Kot Amaro telah memerintahkan untuk membangun sebuah aula, ya, yang dari kaca, ya, dan di sana itu terdapat airnya. Jadi sebenarnya aula itu di bawahnya ada air mengalir dan air mengalirnya itu ditutupi oleh kaca gitu. Dan ada ikannya ya semacam akuarium lah ya. Jadi apa sih kalau bahasa ini? Akuarium yang di bawah itu loh tempatnya. Jadi ada terowongan gitu kan. Nah, ini tapi akuariumnya ya di bawah masih. Kalau yang modern kan ada jalan masuk ke bawah. Ke bawah itu kan jadi akuariumnya di atas. Ini akuariumnya masih di bawah. Nah, di sana ada ikan dan yang lain-lain dari hewan air. Nah, kemudian diajak
diperintahkan Bilqis ini untuk masuk ke aula itu. Nah, ketika melihat itu, atau Balkis pun melihat di sana semacam ada gejolak air dan akhirnya mengangkat pakaiannya hingga terlihat bagian betisnya. Nah, qala innahu sarahun mumarradun min qawarir, dijawab, jadi itu hanyalah sebuah lantai yang terbuat dari kaca. Nah, akhirnya Bilqis pun mengakui kelemahannya. Ya, saya mendolimi diri saya dan saya berislam bersama dengan Sulaiman kepada Allah yang menguasai alam semesta. Bilqis pun mengumumkan keislamannya dan ia menyesali telah menyembah selain Allah. Ya. Nabi Sulaiman ini juga dapat cobaan, di antaranya beliau sakit sehingga jasadnya sangat lemah. Padahal beliau bisa menggerakkan banyak hal sebagai seorang raja. Tapi fisiknya lemah, sehingga beliau hanya duduk di atas kursi. Seolah-olah jasadnya itu tanpa ada rohnya, tanpa ada kehidupan karena penyakitnya yang parah. Kemudian hingga berapa lama penyakit itu hilang dan beliau kembali sehat. Beliau itu hidup selama 52 tahun. Menjadi rajanya 40 tahun dan diwafatkan di Al-Quds. Dalam sebuah riwayat kan beliau meninggalnya itu sambil mengawasi pembangunan yang dilakukan oleh jin kan. Tongkatnya, beliau itu berdiri dengan disangga tongkat. Pas meninggal ya pas berdiri nggak ada yang tahu dari bangsa jin gitu. Terus dibangun hingga suatu saat rayap itu menggerogoti tongkatnya dan Nabi Sulaiman pun terjatuh. Baru tahu kalau Nabi Sulaiman itu meninggal. Dari riwayat yang seperti itu. Berikutnya Nabi Ilyas. Nabi Ilyas bin Ilyasin bin Fanhas bin Aizar bin Harun. Beliau lahir di negara Syam. Kaumnya beliau diutus ke ahli Ba'labaka. Ba'labaka ini nama tempat. Jadi penduduk Ba'labaka bagian bagian barat dari Damaskus. Jadi masih Syam, cuman bagian barat dari daerah Damaskus yang bernama Ba'labaka. Mereka menyembah berhala yang bernama Ba'lun. Ba'lun itu secara harfiah artinya jantan. Dakwahnya Nabi Ilyas mendakwahkan kaumnya untuk beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan menyembah berhala. Ya. Atada'una ba'lau wa tadharuna ahsanal khaliqin. Apakah kalian berdoa kepada Ba'la sedang kemudian kalian mengabaikan zat yang sebaik-baiknya pencipta. Ya. Tapi umatnya ini nggak merespon. Bahkan sepakat untuk membunuh Nabi Ilyas. Akhirnya Nabi Ilyas ini pergi ke sebuah tempat yang hanya Allah saja yang tahu. Imam Tobari dalam tarikhnya menyebutkan bahwasanya Nabi Ilyas ini mengajak kaumnya, mendoakan kaumnya, mendoakan maksudnya sebagai balas, sebagai azab gitu ya, diajak nggak mau, ini kalau masih hidup saja bisa menimbulkan kerusakan. Allah pun akhirnya menahan hujan dari daerah Ba'labaka itu selama 3 tahun. 3 tahun nggak hujan itu kalau nggak punya saluran air ya repot ya. Sehingga mereka merasakan kesulitan. Ya, dan Nabi Ilyas pun berkata kepada kaumnya, kalau engkau meninggalkan menyembah berhala, aku akan berdoa kepada Allah supaya Allah meringankan kalian. Akhirnya mereka nggak nyembah berhala. Allah permudah mereka turun hujan. Tapi setelah itu kafir lagi. Setelah itu kafir lagi, nyembah berhala lagi. Beliau wafat setelah Nabi Sulaiman dan sebelum Nabi Zakaria. Nah, kuburannya ada di Lebanon. Beliau diwafatkan di zaman Ar-Ruman, zaman anunya Romawi itu ya. Jadi kan itu memang sudah dekat dengan
dekat dengan kelahiran Nabi Isa. Kan pada masa itu Romawi lagi besar-besarnya. Kan kekaisaran imperium, ya kekaisaran Romawi itu kan cukup lama. Berikutnya Nabi Yunus, para ahli sejarah tidak menyebutkan nasabnya, tapi yang jelas Nabi Yunus ini Bani Israel, nasabnya bersambung hingga ke Bunyamin bin Yakub. Beliau lahir di Irak. Kaumnya Irak itu berarti Babilonia ya. Kaumnya beliau diutus ke daerah Nainawa. Nainawa ini ya dekat dengan Karbala, terpenggalnya Sayyidina Husain itu ya. Nah, sebuah tanah di mana yang masih bersambung dengan Irak. Di sana kaumnya menyembah berhala namanya Ashtar. Ya. Wahum minal Asyuriyin. Jadi dari golongan Asyur. Jadi kan Arab itu banyak sekali kabilah-kabilahnya. Ya kabilah Asyur ini termasuk yang terkenal. Dakwahnya Nabi Yunus ini sangat bersusah payah untuk berupaya menunjukkan kaumnya. Ya, dan supaya mereka kembali menyembah Allah. Tapi mereka nggak merespon. Nabi Yunus pun mengancam akan azabnya Allah dan keluar dari mereka, dalam artian meninggalkan mereka sebelum adanya perintah dari Allah untuk keluar. Jadi Nabi Yunus ini sudah kepalang kecewa ya. Saya sudah istilahnya sudah berusaha habis-habisan tapi diabaikan. Ya sudahlah. Nabi Yunus ini memilih pergi karena takut akan adanya azab Allah. Nah, kemudian beliau naik ke sebuah kapal. Nah, ketika naik ke sebuah kapal, tiba-tiba anginnya bertiup kencang. Hampir-hampir saja kapal itu tenggelam. Akhirnya mereka itu mengundi siapakah yang akan dilempar ke laut untuk meringankan kapal. Ya. Tapi di riwayat yang pernah saya baca itu nelayannya nahkodanya bilang gini, ini nggak biasa-biasanya kayak gini, ini pasti ada yang nggak beres ini. Berarti salah seorang dari kalian ini ada yang berbuat kejahatan sehingga kok tiba-tiba ada azab. Yang riwayat saya baca seperti itu. Akhirnya diundi, tetap diundi. Diundi jatuhnya ke Nabi Yunus. Nah, kalau di riwayat yang saya baca itu sampai 3 kali. Pas pertama nggak mungkin lah Nabi Yunus, dia seorang nabi. Jadi percaya yang di kapal itu percaya kalau Nabi Yunus itu nabi. Diulang lagi 2 kali, loh kok Nabi Yunus 3 kali baru Nabi Yunus. Nah kalau versi yang saya baca itu Nabi Yunus langsung langsung terjun dari kapal karena merasa beliau bersalah meninggalkan kaumnya sebelum dapat izin. Nah, di sini versi yang ini faulqiya fil bahri. Jadi justru Nabi Yunus itu dilempar ke laut. Kok kayaknya kayak ini ya. Ya mungkin di sini versi ini nahkoda dan awak kapalnya nggak tahu kalau itu seorang nabi. Dilempar ke laut dan dimakan oleh ikan paus. Beliau hidup di sana selama 3 hari dan 3 malam. Menurut Kil 7 hari. Menurut Kil arba'ina yaum. 40 hari. Tapi yang versi yang familiar yang 40 hari ya di Indonesia. Nah. Jadi makannya beliau selama itu adalah tasbih. Beliau bertasbih dan juga mendengarkan tasbihnya ikan paus dan ikan-ikan yang lain. Suaranya ikan paus itu kan besar gitu ya. Ya saya nggak bisa niruin. Bukan ikan paus. Dan beliau merayu atau berdoa, memanggil Tuhannya, mengakui kezalimannya dengan bacaan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, akhirnya ikan paus itu keluar ke daerah pantai ya dan mengeluarkan Nabi Yunus dengan kondisi badan yang lemah. Nah, kemudian Allah tumbuhkan
Allah tumbuhkan sebuah tanaman di sana ya. Allah tumbuhkan sebuah tanaman di sana. Ketika Nabi Yunus ini pulang ke kaumnya, dan ternyata Nabi Yunus dapati kaumnya ini sudah menyesal atas apa yang mereka perbuat. Mereka beriman dan sudah baik keadaan. Jadi beriman dan sudah meninggalkan hal yang buruk gitu. Sudah beriman banyak sekali orang. Ya. Para ulama menyebutkan sampai sekitar 1120 orang. Ya. Dan penduduk kaumnya itu hidup nyaman di kota tersebut, ya, tenang, damai, sampai Allah setelah Allah rubah kondisi mereka dan memperbaiki mereka. Berikutnya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini nasabnya bersambung ke Nabi Sulaiman bin Daud. Zakaria itu artinya yang diingat Allah atau yang disebut Allah. Beliau lahir di negara Syam, ya. Kaumnya Bani Israel sebelum Nabi Isa bin Maryam, ya. Dan beliau merupakan salah seorang pendeta, ya, seorang pendeta dari Bani Israel sebelum diutus jadi nabi. Dakwah beliau di masa beliau itu di masa beliau itu tersebar kerusakan, tersebar fujur itu ya lawan dari adil, jadi berbuat kelaliman, kejahatan semacam itu ya. Dan mereka banyak melakukan kemungkaran, merupakan Tuhannya. Akhirnya dan juga di sana itu mereka dikuasai oleh raja-raja yang zalim, ya. Mereka akhirnya mulai mengingat Tuhannya dan takut atas azab Tuhannya, ya. Dan dakwah beliau itu merupakan permulaan untuk keterustusan Nabi Isa bin Maryam. Nah, beliau mengasuh Siti Maryam, ya. Ibu dari Nabi Maryam itu bernazar untuk anak satu-satunya itu akan menjadi pelayan untuk Baitul Maqdis, ya. Tapi di sana itu beliau terlanjur sudah meninggal, ya, mantakolat ila robbiha, sudah terlanjur meninggal sehingga yang mengasuhnya adalah suami dari saudara wanitanya ini Zakaria untuk membesarkan Siti Maryam. Ya, ini versi yang di sini ya. Dan kadangkala Nabi Zakaria ini mengunjungi Siti Maryam dan mendapatinya terdapat rezeki yang mengherankan, yakni ada buah-buahan musim kemarau di musim dingin. Kok bisa ada buah musim kemarau di musim dingin? Ketika ditanya oleh Nabi Zakaria kepada Siti Maryam, dapat dari mana ini? Dijawab, ini adalah rizki dari Allah. Allah berikan rizki kepada orang yang Allah kehendaki dengan tanpa adanya hisab, ya. Dengan tanpa adanya hisab. Keterlahiran Nabi Yahya. Nabi Zakaria ini nggak punya anak, ya. Sampai suatu saat beliau itu melihat keajaiban dari Siti Maryam, yakni memiliki makanan yang datang dari Allah dengan makanan yang paling enak. Ashal makulat itu makanan yang paling menggugah selera, yakni adanya buah-buahan musim dingin di waktu musim panas dan adanya buah-buahan musim panas di waktu musim dingin. Nah, ketika Nabi Zakaria pun berdoa kepada Tuhannya, tiba-tiba malaikat mengkabarinya. Ya, mengkabarinya kegembiraan padahal beliau sedang
beribadah pada Allah dalam mihrabnya, kabar gembiranya berupa seorang anak yang bernama Yahya. Yang sebelumnya nggak ada yang memiliki nama Yahya. Ya baru anaknya Nabi Zakaria ini saja. Usia beliau adalah 99 dan istrinya adalah 89. Di sana dikabarkan akan memiliki seorang anak dan akan menjadi nabi. Wafatnya adalah saat terjadi fitnah yang besar. Beliau yakni di masa anaknya itu dibunuh. Di masa itulah Nabi Zakaria juga dibunuh dengan digergaji. Dan beliau diwafatkan di Halab, Aleppo, nama daerah di Syria. Itu juga setelah keterbunuhan Nabi Yahya. Kalau menurut riwayat itu kan Nabi Zakaria masuk ke dalam pohon, kemudian pohonnya itu yang digergaji. Itu menurut sebagian versi. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada ya. Ini kan kayak baca cerita aja. Mendengarkan cerita. Saya lanjutkan. Nabi Yahya. Ini kurang 3 nabi lagi. Baru kita kembali ke pembahasan akidahnya. Nabi Yahya. Jadi kita kaji profilnya lah di sini. Nabi Yahya adalah anak dari Nabi Zakaria, nasabnya sampai ke Nabi Sulaiman bin Daud. Beliau lahir di Baitul Muqaddas, Allah berikan dia anugerah keselamatan, ya berupa salam saat beliau dilahirkan dan saat beliau meninggal. Dan ketika dibangkitkan, ya beliau dalam kondisi hidup dari kuburannya. Wassalamu minallahi ridho. Salam dari Allah ini maksudnya adalah keridhoan, pemuliaan, pengagungan. Beliau diutus kepada Bani Israel. Beliau berdakwah bersama dengan ayahnya, berupaya untuk menunjukkan manusia dan memerangi kerusakan dan kezaliman. Ya. Jadi Allah memerintahkan Nabi Yahya ini dengan 5 kalimat, mengajari umatnya, kaumnya dengan 5 kalimat. Yakni menyembah Allah, mendirikan sholat, berpuasa, sedekah. Dan yang kelima adalah mengingat Allah. Beliau wafat, Nabi Yahya ini terus mendakwai kaumnya sampai suatu saat anak wanita seorang raja, seorang prinses lah, putri seorang raja hendak menikah dengan pamannya. Anak dari seorang raja ingin menikah dengan pamannya. Di zaman Nabi siapa namanya? Yahya ini sudah masuk dalam kategori mahram. Ya anaknya paman, wanita menikah dengan pamannya itu kan sudah mahram. Ya, jadi anak wanitanya saudara itu kan mahram. Nabi Yahya pun menentang hal itu. Ya. Kemudian akhirnya sang wanita itu, sang putri raja dan ibunya jadi sang ratunya, ya, ingin membereskan Nabi Yahya. Akhirnya meminta ayahnya untuk membunuh Nabi Yahya. Nabi Yahya pun dibunuh dalam keadaan sholat. Ya, dan juga pada saat ayahnya masih hidup. Nah, mereka pun datang membawa kepala Nabi Yahya kepada wanita tersebut. Ketika melihat itu, wanita tersebut pun langsung meninggal. Ya. Dan menggantikan dakwah dari Nabi Yahya adalah Nabi Isa. Nabi Isa, jadi ketika Siti Maryam itu hamil Nabi Isa, beliau masih berumur 13 tahun. Masih sangat muda sekali ya. Wah ini apa namanya, hari terlahirnya Isa bin Maryam. Yang kemarin-kemarin itu
dicoba untuk diperingati oleh kaum-kaum Nasrani. Ketika Siti Maryam sudah mencapai usia balik, malaikat Jibril pun datang, ya, merupakan pimpinan dari malaikat dalam bentuk manusia, mengkabarkan bahwasanya malaikat Jibril ini utusan Tuhannya, dan mengkabarkan bahwasanya Siti Maryam ini akan melahirkan seorang anak. Nah, masih 13 tahun baru balik, terus dikabari akan punya anak, ya jelas panik. Siti Maryam pun terheran-heran, ya bagaimana bisa masih perawan dan belum menikah, kok bisa tiba-tiba hamil. Nah, malaikat Jibril pun mengkabarkannya bahwasannya ini adalah kehendak Allah. Ya, ini adalah kehendak Allah. Dan kemudian malaikat Jibril pun meniup kerah baju dari Siti Maryam dan tiba-tiba hamil 9 bulan. Menurut Kil kurang dari itu. Ya. Dan beliau menjauh dari pandangan manusia, ya, sehingga tidak lagi dianggap melakukan, jadi kabur dari pandangan manusia supaya menghindari omongan-omongan yang tidak gitu. Ya. Ketika sudah datang waktunya melahirkan, ya, Allah berikan kepada Siti Maryam ini kurma supaya menjadi kuat dalam kondisi tersebut. Dan malaikat Jibril pun memanggilnya, jangan takut dan jangan bersedih. Allah bersamamu. Nah, malaikat Jibril mewasiatinya untuk tidak berbicara ketika ada salah seorang yang bertanya padanya. Atau ketika ia dicemooh oleh orang bodoh. Dan katakanlah, saya puasa bicara. Nah, maka kaumnya pun di sana itu datang. Ya. Maka Siti Maryam kembali kepada kaumnya sambil membawa Nabi Isa. Kaumnya pun berkumpul di sana, memaki-makinya, menuduhnya berbuat buruk. Siti Maryam pun memberikan isyarat untuk berbicara dengan bayi tersebut. Mereka terheran-heran. Loh, gimana caranya komunikasi dengan anak kecil? Nah, tiba-tiba anak kecil itu pun bisa berkomunikasi padahal masih berada dalam gendongan, dalam ayunan. Ya, ucapannya sebagaimana yang termaktub dalam ayat surah Maryam ayat 30 sampai 33. Kaumnya Bani Israel. Ya. Beliau mendidik Bani Israel ini ya bersama dengan Nabi Yahya dan masyhur dengan kebijaksanaan dan pengetahuan. Jadi sebenarnya Nabi Yahya dan Nabi Nabi Isa ini ya saling mengisi dalam berdakwah. Karena kalau Nabi Yahya itu yang tipe-tipe frontal, kayak semacam tadi ada pernikahan, nggak boleh langsung beliau bantah secara terang-terangan. Kalau Nabi Isa ini modelnya orangnya itu pelan-pelan. Jadi ada pendekatan-pendekatan yang beliau lalui gitu untuk berdakwah. Nah, Allah berikan pada Nabi Isa ini kitab, ya, Injil, ya, dan menjadikan beliau sebagai Rasul. Kemudian beliau menggantikan Nabi Yahya dan usianya 30 tahun mengajak menyembah kepada Allah dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Namun Bani Israel ini mengingkari atau istilah memilih kafir dengan dakwah dari Nabi Isa. Mereka meminta mukjizat yang menunjukkan kebenaran dari dakwaan Nabi Isa. Nah, akhirnya Allah berikan Nabi Isa ini kemampuan untuk menyembuhkan orang yang akmah. Akmah itu terlahir buta. Wal abros, orang yang memiliki penyakit belang. Ba'yaul mauta, bahkan menghidupkan orang mati biidznillah dengan izin Allah. Dan bisa memberitahu orang-orang, ya, masyarakat apa yang mereka simpan di rumah mereka. Tapi ternyata umat ini memilih untuk nggak percaya, ingkar. Nah, Nabi Isa pun
berdoa, ya, fanada Isa binusrotihi, supaya Allah minta kepada Allah supaya menolongnya, wal wukuf bijanibihi. Fanada Isa dan meminta supaya ada ya orang yang bisa berdiri di sisinya, yakni sebagai asisten lah. Akhirnya sekelompok orang dari kaum Hawariyin ini murid-murid dari Nabi Isa pun dafa'u an dakwatihi, membantunya, menyokongnya, mensupport dakwah dari Nabi Isa. Makanya kan ada istilah dalam Kristen itu 12 rasul, maksudnya 12 rasul itu ya 12 utusan dari Nabi Isa, 12 utusan dari Nabi Isa. Nah, murid-murid Nabi Isa yang Nabi Isa utus untuk membantunya berdakwah. Faqad kana Isa sallallahu alaihi wasallam jadan fi nasri dakwati. Beliau sangat bersungguh-sungguh untuk menyebarkan dakwahnya. Namun orang Yahudi takut akan ketersebaran dakwah itu, karena itu menyalahi dorongan nafsu mereka. Mungkin untuk malam ini saya cukupkan dulu sekian ya. Ini saya, migrainnya sudah nggak bisa ditahan. Naktafi bihadzal qadar. Wallahu a'lam bishawab. Hanakallahumma hamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.